kasih Bapa. Oh ya naralama taya shenaralama ramaralama Bapa. Kiralata ya naralama ya sikira karalama ya sande. Kiralata ya narabokore mekete shikala mokore mete ya sandaralamo. Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang sangat setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami sangat bersyukur Bapa memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Raja dan Bapa kami. Kasih setiamu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau menerima kami apa adanya Bapa. Dan setiap saat kami boleh datang kepadamu Tuhan. Setiap saat kami boleh menghadap tahtamu yang maha kudus Tuhan. Terima kasih untuk kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan hanya dekat padamu Tuhan ada kekuatan yang baru. Dekat padamu Tuhan ada semangat yang baru. Dekat padamu Tuhan, itu rinduku Tuhan. Oh ya. Dekat padamu itu rinduku.
Oh sikina selamat Tuhan beserta kita. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Dan lihatlah, dengan tangannya Dia menggandeng kita. Dia menggandeng ke tempat yang Tuhan mau, yaitu kemuliaan demi kemuliaan Tuhan telah sediakan bagi kita. Tetap setia, tetap berharap, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Terima kasih Roh Kudus. Dan
Bapak-bapaknya yang bersuka cita pagi hari ini, angkat tangannya. Siap lebih lagi memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Sukacita buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Bapak buat kehadiran di tempat ini. Oh, karabaya syakatabaya syakarabayabu. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Oleh sebab itu, berikan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh dengan pujian. Nyanyikan, besarkan dan agungkan Dia, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja, yang layak diberikan pada saat ini, haleluya. Mari sama-sama
memuliakan nama-Mu. Luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersuka cita. Kami bersuka cita memiliki Engkau lebih dari siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Kau beri hikmat kepada kami. Tuntunan-Mu, pengurapan-Mu. Bagi hamba-Mu juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Lo Tuhan terima kasih. Korabaya syakata paraya kata ya sangalabayase. Kami tidak dapat pergi dari-Mu Tuhan. Kami tidak dapat jauh dari-Mu. Oh kiapa ya sakata baya sangalabaya sikirabayaku. Kidikira yasa. Sungguh besar, sungguh indah perbuatan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Oh tiada yasa. Tak henti-hentinya rahmat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Anugerah melimpah, kasih karunia melimpah. Dahulu selamanya Tuhan Yesus tetap sama, Dia ya dan amin, janjinya ya dan amin. Kau biasa kata payah sikir payamu. Kemanakah aku dapat pergi?
ucapkan syukur Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sangat-sangat memberkati kami. Olehnya setiap pujian yang kami panjatkan, kami yakin bahkan percaya Tuhan telah memberkati kami. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau membuka setiap hati kami, sehingga sabda firman-Mu tidak berlalu begitu saja, dan boleh mendapatkan tempat di dalam pribadi kami. Diberkatilah kiranya setiap anakmu yang mendengarkan, dan diberkati pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucapkan syukur, haleluya, amin. Saya persilakan duduk. Salam. Ya, terima kasih. Jam yang kedua kita boleh ketemu bersama-sama dalam ibadah ini. Tadi jam pertama saya sudah khotbah, tidak salah nanti akan ada tamu dari Amerika sore ya. Dan besok tamu yang akan khotbah ini akan juga melayani khotbah di rapat daerah gereja sidang jemaat Allah di Semarang. Ya, Bapak Kit Sorbo. Oke. Tolong ya. Lah, saya mendapatkan undangan khotbah ya tanggalnya ini ya. Ketepatan Ibu Sarah ada di Surabaya dan saya bisa bertemu dengan saudara. Oke, lanjut ya, lanjut. Ya. Terima kasih. Jadi saya tidak usah main, biar saya manut kepada yang di belakang saja. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam minggu-minggu ini saya di WA oleh Bapak Pendeta Yuli. Tema yang diberikan kepada saya seperti apa yang tertulis di situ dan saya melihat yang di sana saja. Kepercayaan sebagai kunci kekuatan hubungan dengan Tuhan. Memang betul. Memang betul saudara sekalian. Kalau kita ini sebagai orang Kristen percaya kepada Yesus, kalau kita ini tidak ada kepercayaan kepada Dia, ya maaf loh ya, kita tidak akan melihat apa-apa. Kita tidak akan menikmati berkat-berkat yang kita harapkan. Tetapi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sekali lagi, saya yakin dan percaya janji-janjinya yang tertulis di dalam kebenaran firman Allah ini, saya yakin akan dinyatakan kepada kita semua. Oke, lanjut. Ya. Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya tulis di depan maupun di belakang ini, ada kutipan yang sedemikian. Pasti terjadi bagi orang-orang yang sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan saya mengambil nat ini, lanjut. Nat yang saya ambil adalah nat yang tertulis dalam 1 Samuel. Lah di sanalah saudara pasti mengenal ada seorang ibu yang bernama Hana. Ya kan? Dan Hana ini terus terang saja pada awalnya memang dia adalah berumah tangga yang penuh dengan keharmonisan. Tetapi pada saat Hana menjalani kehidupan, firman Allah mencatat, sudah cukup lama dia berumah tangga, tidak bisa memberikan keturunan, kan begitu. Ya kan? Tidak bisa memberikan keturunan. Lah akhirnya kan disinilah terjadi apa yang disebut masalah atau problem. Lah masalah atau problem itu bisa terjadi di mana? Bisa di dalam pelayanan. Bisa di dalam keluarga. Bisa di dalam usaha kita. Bisa juga di dalam pekerjaan kita. Ya kan? Di pelayanan bisa terjadi masalah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa. Saya ini menjadi pendeta mulai 1982. Ya. 82 saya sudah menjadi pendeta di gereja sidang jemaat Allah. Ya.
Dan saya menjadi pendeta, bukan yang dikategorikan oleh orang-orang itu menjadi pendeta ya bim salah bim gitu, menempati gereja yang besar, jemaat yang banyak. Tidak. Saya 86 selesai sarjana teologi dari STT Inteos. Sebelumnya itu saya di Sekolah Pendidikan Guru Agama Kristen di Solo, saya sudah merintis. Lah di dalam perintisan inilah Bapak Ibu sekalian, pahit getirnya pelayanan pekerjaan Tuhan sudah aku alami. Kalau bukan panggilan dan aku tidak memiliki iman dan percaya kepada Yesus, pastinya aku sudah meninggalkan ladang pelayanan itu. Coba bayangkan, saya selesai menikah tahun 84. Setelah menikah saya tidak istilahnya honeymoon di Ambarukma atau di Nederland, enggak. Saya langsung terjun di dalam perintisan. Jemaat tidak ada. Bayangkan, kalau melayani jemaat tidak ada, pastinya ini satu pekerjaan yang sulit. Tapi aku bertahan di situ dan aku yakin dan aku percaya. Saya selalu punya prinsip, kalau Tuhan yang panggil, pasti Tuhan yang akan mengirimkan jiwa-jiwa itu. Puji Tuhan, tadi pagi sudah saya singgung juga di sini sekalian. Akhirnya berdiri gedung gereja. Tahun 82 saya masuk di Karanganyar, berdirilah 3 gereja permanen saat itu. Karangbadan, Ngargoyoso, Bangsri, yang dekat yaitu Delingan. Itu ada kias di situ. Ya, saya merintis manten nanyar, pit randuwe, jalan kaki, bojo mengandung saja saya ajak berjalan 8 kilo 9 kilo. Ini masalah di dalam pelayanan saudara sekalian. Begitu juga masalah bisa terjadi dalam keluarga seperti yang tertulis nanti di dalam 1 Samuel ini di dalam kehidupan Hana. Hana pada dasarnya tidak bisa memberikan keturunan, akhirnya dimadu, betul? Nek madu memang manis, rasanya enak, semua senang. Tapi kalau dimadu mestinya pahit. Ya. Pastinya saudara belum pernah merasakan dimadu, kalau bisa jangan. Ya kan? Jangan, ya kan? Lalu saudara sekalian, perlu saya tekankan juga di sini, Hana saat itu kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan, tetapi karena dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan, Hana akhirnya mendapatkan berkat yang tidak terbayangkan menurut akal pikirannya Hana. Dalam firman Allah ini saya ambil di situ. Ya, tentang seorang yang bernama Hana, yang saat itu kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan, tetapi karena dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka dia masih bisa menikmati keturunan ilahi dari Tuhan. Ini saudara sekalian, ini memang dibutuhkan kepercayaan, dibutuhkan tindakan, dibutuhkan langkah iman. Ya kan? Ini benar. Ya kan? Saya pada saat merintis itu saudara sekalian, maaf itu organisasi Gereja Sidang Jemaat Allah, tahun-tahun 82 pada saat merintis, organisasi tidak ada uang untuk membantu, tidak ada uang untuk kasih makan tiap bulan, tidak ada uang untuk kontrak-kontrak. Saya ikut orang di sana. Tapi saya yakin dan saya percaya, akhirnya apa? 2 tahun saya dikasih kas deso, sebidang tanah untuk dibangun gedung gereja. Ini luar biasa. Akhirnya pada saat saya mau membangun, tidak punya uang. Jemaat baru 5, tur rondo kabeh. Rondo kalau berangkat ke gereja, jalannya sudah secara akal manusia apa yang kita harapkan. Tadi pagi saya singgung juga kan, persembahannya aja maaf akeh dipilipi.
Kalau 5 itu datang semua, ya 500 seragam. 500 sing abang kalau kabeh kalau. Dadi nek dibuka kantong persembahan itu, wah meromong kayak geni. Kobongan. Itu. Ya. Bagaimana hidup saya? Bagaimana makan saya? Bagaimana hariannya saya? Yaitu tadi saya tetap meletakkan kepercayaanku kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil, pasti Tuhan akan ngobaini Zakaria dalam pelayanan. Akhirnya sampai bertahan sampai sekarang. Dan sampai tahun 87 saya baru pindah di Delanggu. Delanggu gereja permanen ada pastori. Pendetoni yang pertama adalah Bapak Pendeta Robin Walsodi, pindah di Ngampilan, Jogja. Ya, gereja yang besar pindah di sana. Akhirnya saya dipilih oleh organisasi, dipilih oleh pendetoni itu untuk menggantikan di Delanggu. Tapi saya tidak langsung saya jawab iya, begitu saya minta untuk berdoa. Karena saya harus meninggalkan Karangpandan. Ada satu hal yang saya ingat itu. Pendetoni bilang demikian, Zakaria, enak loh. Besok kamu kalau sudah pindah ke Delanggu, jemaatnya kurang lebih 250. Wih, senengiran jamaah saya. Senang sekali. Tapi setelah masuk di situ, saudara sekalian, ibadah minggu itu hanya 11 orang. 11 orang. Ya kan? Katanya 250-an sampai 300, kok hanya 11 orang. Lalu saya buka-bukalah buku induk. Masih ditinggal oleh pendeta lama itu. Oh ya memper, sing yang kuburan wis dicatat. Ya kan? Jadi orang-orang yang di kuburan, orang-orang yang sudah pindah, yang di Bali, yang di mana itu masih dicatat di buku itu. Ya benar, jumlahnya 250-an. 11 orang. Punya cabang di Juwiring, Klaten, Kecamatan Juwiring. Itu kira-kira 9 kilo. Saya pelayanan berjalan sama istri. Leung beda untel iran duwe. Jalan. Tapi aku tidak pernah ngeluh. Dan aku percaya pasti Tuhan yang memanggil. Dengan aku percaya pasti Tuhan akan memberkati. Itu kunci yang selalu saya pegang teguh. Olehnya lanjut di sini, firman Allah saya baca di situ. Tetapi karena dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka dia masih bisa menikmati keturunan ilahi dari Tuhan. Itu Hana loh ya. Perhatikan Hana. Pada saat Hana menghadapi masalah, Hana tidak pernah mengadu masalah itu ke Morotuwo. Hana tidak pernah pada saat dia menghadapi masalah mengadu ke ibu bapaknya. Hana tidak pernah pada saat menghadapi masalah mengadu ngeluh kepada teman akrabnya. Enggak. Dalam firman Allah saya baca tidak seperti itu. Lah saiki banyak anak-anak berumah tangga yang baru-baru, enek masalah sithik karo bojone mulih ngene maratuwane. Wadul ngene bapake. Diceritani masalah ini dan itu dan sebagainya. Terus bapak bilang apa? Ya wis nduk pegatan bae bapak cek iso ngompeni. Ngono kan akhirnya. Masalah seperti itu terjadi. Tapi Hana, dia mengambil keputusan dalam situasi yang sulit. Dia tidak kemana-mana. Dia punya terobosan. Pergi ke rumah Tuhan. Jadi pergi ke bait suci. Ya. Olehnya, perhatikan di sini. Bagaimana Hana bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan? Pertama, Hana pergi ke rumah Tuhan. Nanti dibaca ayatnya. Nanti dalam ayat 7 nanti kita akan baca di situ. Perhatikan sendiri. Dalam pergumulan sesulit apapun, jangan pernah meninggalkan rumah Tuhan atau gereja. Perhatikan di sini. Sesulit apapun. Kan kadang-kadang kita ini ora sabaran, termasuk saya. Nek masalah apa-apa nesu karo Gusti kuwi salah. Ya. Tuhan jangan dinesoni. Tuhan sebenarnya sayang. Tuhan sangat memperhatikan. Kalau udah sayang, ngapain dia harus ada di Gunung Golgota? Kalau udah sayang, ngapain dia harus ada di kayu salib? Itu demi saudara dan saya. Olehnya kalau ada masalah apa-apa harus kalian jangan kemana-mana. Ya kan? Lalu firman Allah yang saya tulis di situ di depan, kutipan khotbah saya. Berharaplah sepenuhnya pada janji
janji Tuhan. Bacalah firman Allah, ini banyak janji-janji Tuhan. Nek janji nih manusia di dunia ini, isuk tempe sore, nah ini gula, gitu. Betul, betul. Sampai ada nyanyian yang kita kenal toh, ya janji-janji aku eling, terus, nah pinter, jadi gitu, iya kan? Lah itu. Sampai ada nyanyiannya seperti itu sekalian. Itu janji manusia. Ya. Olehnya kalau Tuhan yang punya janji, firman Allah berkata, janji Allah itu iya dan amin, alfa dan omega dan pasti digenapi. Olehnya yakin. Masuk pandemi kemarin, gereja Sidang Jemaat Allah Delanggu itu juga gereja panjenengan, satu atap. Tolong ya dieling ya, ditungake. Termasuk pendeta ini ditungake. Bene lemu gede dhuwur ngoten ora gur cendek terus sekalian. Iya, doakan saudara sekalian. Masuk pandemi kemarin saudara sekalian, kalau gereja itu setiap tahun kebanjiran. Setiap ada hujan itu kebanjiran. Kasihan jemaat, masuknya gereja cincing daur kropiok. Di dalam gereja itu sak dengkul banyu, selalu begitu. Terus kami punya sepakat harus direnovasi ini. Direnovasi ini gereja ini. Bangun. Akhirnya sepakat, kita gambar, anggarannya berapa? 450 juta. Secara akal saya ini. Akal saya ya, kayak duit kok ngendi. Iso apa ora ya? Itu gambar sudah lama digambar, ditempelkan di tembok. Setiap aku nyapu di gereja itu, wong aku ya pendeta iya, tukang kebun iya, tukang nyapu iya, tukang ngepel iya, menek genteng iya, tak rampet kok. Betul saya ini, tak rampet. Kemarin mau rapat MP di Batu Malang saja saya saking penean di seneni anakku kecocok paku. Harus suntik yang dokter suntik anti titanus. Sekalian. Akhirnya apa? Kita renovasi gereja itu total, yang lama kita robohkan. Jadi sekalian. Saya kalau masuk di gereja itu tengok-tengok di teras ini, kok iso ya? Saya berebes, saya nangis, kok iso Tuhan? Sedangkan maaf jemaat di Delanggu yang aku layani, tidak ada yang punya pabrik. Punya pabrik karung itu tutup. Iya kan? Pak Yuli punya pabrik karung itu tutup Pak. Jadi aduh hidupnya itu betul lah ya. Tukang jual rambak, gawe seperti itu. Tapi aku yakin Tuhan tolong. Jadi akhirnya dalam detik waktu-waktu bulan ini sekalian saya punya program. Rekai saya ini kadang-kadang nek mlebu nyang kene krasa adem, aku ya pengen adem dulu. Pak Yuli. Aku korban yang karang nongko ya adem, masuk Delanggu gak adem aku no. Aku pernah khotbah di Karangnongko. Bulan-bulan kemarin diundang oleh Ibu Yohana. Itu dulu kan awal-awalnya juga aku yang merintis dari Delanggu dulu Karangnongko pernah aku di sana. Sekarang dipegang Ibu Ana. Saya khotbah di sana, saya masuk di sana, waduh wadem. Dalam batin saya, Tuhan, kan podo toh sekarang nongko Filipi kan podo ini milikmu masuk Delanggu panas aku. Akhirnya saya sepakat pasang AC. Sebelum pasang AC harus dinaikkan daya listriknya. Puji Tuhan, naikkan daya listrik bisa kita naikkan. Dari mana? Berkat itu bisa datang dari mana saja. Akhirnya AC datang, rencana saya pasang 4 titik. Baru 3 titik, kurang 1 titik. Kurang 1 titik, selesai wes. Bu Sarah sudah WA saya, adem Pak D, adem aku ngono. Ya anak panggil saya kan Pak D. Adem Pak D, adem, kurang 1 Bu Sarah doakan. Itu, wis enek 2 yuta. Kurang sidik, kurang 1.800.000 rampung wis. Rampung udah sekalian. Tuhan baik. Tuhan baik. Saya merasakan Tuhan, terima kasih dulu yang ibadahnya hanya 11 orang sekarang bisa rata-rata 100.
Itu pun sekalian saya hanya melayani pekerjaan Tuhan full time di Delanggu. Saya bukan PNS, saya bukan pegawai negeri. Walaupun pada satu saya punya kesempatan untuk jadi pegawai negeri guru agama Kristen di SLTA. Saya tidak mendaftar PNS, saya full time dalam pelayanan. Ya. Asalkan di sini saudara sekalian, tirulah si Hana ini. Berharaplah sepenuhnya pada janji Tuhan. Lanjut ya. Tolong, ya lanjut. Yang kedua, di sini saudara sekalian, perhatikan ayat ini yang saya tekankan memang di sini ini. Ini, tadi kita baca ayat ini aja. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan saking masalah berat ora doyan mangan. Ya kan? Dari tahun ke tahun ya, dia itu pergi ke rumah Tuhan. Pendeta ini pada saat itu adalah Imam Eli, itu ya wis tuwa tenan Imam Eli Yohan. Bayangkan tidak hanya sehari, 2 hari, bertahun-tahun dia masalah itu cukup lama. Kadang-kadang kita ini sebagai anak-anak Tuhan baru menghadapi masalah 1 hari, 2 hari, 4 hari, 1 minggu. Sudah marah ke kiri, kanan, depan, belakang. Marah dengan Tuhan. Lalu yang terakhir marah dengan pendeta kadang-kadang. Tapi bukan di sini. Delanggu. Ini api-api, amin. Oh ya kenal, ini baik-baik sekalian. Jangan dipikir saya tidak kenal Filipi loh ya. Ya, elek-elek kayak gini pada saat masih 9 orang. 9 orang Filipi keluarganya, bapak itu. Ya, termasuk Pak Amin, Pak Hartono dan sebagainya. Dulu sekalian 9 orang. Siapa yang melayani? Dari rumah ke rumah. Saya. Perjamuan Kudus yang melayani siapa? Saya. Dari Delanggu saya naik sepeda motor Yamaha 75 aplek. Ya kan? Betul, akhirnya ngontraklah di Jalan Merimis. Masuklah almarhum Mika pada saat itu. Barulah langsung Ibu Sarah berdirilah gereja ini. Ya. Jadi saya dulu melayani pada saat masih pindah-pindah rumah. Akhirnya tadi pagi saya ceritakan toh. Saudara kenal almarhum Bapak Hartono. Tahun 1983 dia datang ke Delanggu. Dalam posisi, maaf, stroke dia. Lalu duduk di ruang pastori. Pak Jagaria, apa yang bisa aku perbuat di gereja Bapak Pendeta Jagaria? Maksud Bapak? Karena gereja Filipi yang Bapak Jakaria dulu khotbah, ngopeni aku khotbah keliling dari rumah ke rumah. Sekarang sudah baik. Apa yang aku bisa perbuat di gereja Delanggu? Aku minta Pak Hartono renovasi aja gereja ini supaya bentuknya kayak gereja. Ditonton uang ini ketok-ketok gereja. Oke. Pastori direnovasi oleh Pak Hartono saat itu. Akhirnya ketok gereja, uang kenal, oh ini gereja toh. Dulu enggak ketok gereja kayak omai wong desoe. Itu luar biasa itu. Akhirnya tidak selang lama Pak Hartono meninggal. Ya. Jadi di sini Bapak sekalian, saya senang sekarang melihat Filipi seperti ini. Saya betul-betul kagum dan menaruh hormat kepada Ibu Pendeta Sarah dan semua pelayan-pelayan Injil di sini. Dan semua pengurus gereja, semua jemaat. Mantep, mantep tenan Bapak sekalian. Delanggu itu ku lampu siji ini cek mikir-mikir. Ini lampunya oke. Betul, Pak Juli. Kemarin saya juga duduk rapat MP Majelis Pusat di Batu Malang. Saya bersama dengan Pendeta Edi Siswanto Cilacap. BBD-nya Jogja. Saya BBD 1. Dia bilang apa? Wah saya sering ngikuti kegiatan di Cilacap loh Pak Edi. Luar biasa. Di mana Pak Jagaria? Wah lampunya, lightingnya itu dan sebagainya. Wah iya itu. Aku pura-pura tanya, Pak habisnya berapa untuk gitu-gitu itu? Alah Pak Jagaria hanya 500 juta. Wow loh, 500 juta. Betul 500 juta katanya itu. Luar biasa no. Soalnya aku dulu tuh mikir yo namanya yo pendeta desa yo dilakukan desa nggih.
Kowe tok sing nyanyi nyang kono kok iso nyang kono lonjak-lonjak kabeh melu lonjak-lonjak iso nonton nyang ngarep ndelangku yo kapan iso ngono kuwi ya ngono. Iya. Luar biasa. Gereja yang terbesar juga di Filipi. Maaf yang di Filipi Klaten ya di kota Klaten ini Filipi. Yang di Cilacap adalah Pak Edi Siswanto. Yang kemarin Pak Kisurbo juga khotbah di sana. Hari-hari ini. Ya kan? Luar biasa diberkati Tuhan luar biasa. Lanjut ya, lanjut di situ. Nah, ini firman Allah yang sudah saya bacakan. Ya. Lah di sini, yang kedua. Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Terseduh-seduh. Kalau kita baca nanti di rumah ayat 10 sampai 12 pasal yang pertama 1 Samuel. Ya. Menangislah di hadapan Tuhan. Jangan di hadapan manusia. Ini penting. Jadi kalau panjenengan ada masalah, ada problem dalam keluarga, dalam apapun, dalam kehidupan saudara, menangislah di hadapan Tuhan. Amin. Jangan menangis di hadapan manusia. Kadang-kadang kita ini justru dipermalukan. Menangislah kepada Tuhan karena Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita. Ini menangis. Menangis di hadapan Tuhan. Betul, saya ini sudah mengalami mujizat berkali-kali saya mengalami mujizat. Walaupun tidak seperti orang lain. Tapi saya bersyukur mengalami mujizat yang luar biasa. Terutama dalam pembangunan gedung gereja yang barusan ini saya hadapi. Tanpa kendala apapun. Jadi seperti itu. Jangan pernah kendor dalam berdoa. Naikkanlah doa-doa setiap saat. Karena saya kagum, gembala di sini adalah gembala pendoa. Tiru itu. Ikuti itu. Karena apa? Semakin kita banyak doa, semakin kita banyak berkat. Semakin kita sedikit berdoa, ya sedikit berkat. Yang lebih baik, berdoalah setiap saat. Karena melalui doa itu berarti kita berbicara dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang punya segala-galanya. Kalau Tuhan bisa menciptakan bumi langit serta isinya hanya berkata, saya yakin keperluan kita, kebutuhan kita, masalah kita, masa Tuhan akan biarkan dan pastinya Tuhan akan menjawabnya. Yakini hal itu. Yakini. Ya. Jangan pernah kendor dalam hal doa. Naikkanlah doa-doa itu setiap saat. Penting. Aku dulu kuliah juga banyak berdoa di sana. Ya. Karena saya kuliah di Solo adalah kuliah mendapat beasiswa. Ya. Lanjut, kita akan lihat yang selanjutnya. Oke. Nah di sini, Hana menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Baca nanti ayatnya di rumah itu. Belajarlah menaikkan pujian dan penyembahan di saat dalam pergumulan. Ini akan menarik hadirat Allah. Akan membuat Allah itu senang. Kalau Allah sudah senang, apa yang menjadi keperluanmu? Apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang jadi masalahmu? Pasti Tuhan akan mengulurkan tangannya. Ini anakku. Apa yang menjadi keperluanmu? Pasti itu. Pasti. Ya. Jadi pujian dan penyembahan jadikanlah gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saya senang memimpin puji-pujian di sini tadi. Aku di jalan ngobrol-ngobrol suami istri loh. Biasanya wangel loh suami istri itu memimpin puji-pujian ngarep wong loro. Tapi luar biasa. Ya toh? Dengan gayanya, dengan apanya itu kagum. Aku yang dilangui golek uang golek puji-pujian wangel gorendo kabeh. Nah, sulit. Ya, sulit. Tetapi luar biasa Bapak selagi ada waktu dan kesempatan layani Tuhan. Melayani Tuhan bisa macam-macam, bisa lewat kita menyerahkan hidup ini memimpin puji-pujian. Bisa juga lewat keuangan kita manakala kita diberkati Tuhan. Bisa lewat mendoakan teman. Bisa mengeluarkan kata-kata yang keluar dari mulut lidah kita ini menyenangkan orang lain. Jadi apa yang keluar dari mulut lidah kita ini biarlah menjadi berkat buat orang lain. Jangan menjadi orang lain itu sakit hati pada kita. Supaya orang itu bertobat mengenal Yesus.
Kalau saudara tidak bisa menginjil berkhotbah keliling, pakai firman Allah ini khotbah di mana-mana, memang situasi tidak bisa. Tetapi paling tidak saudara bisa menjadi saksi Kristus. Dalam hal apa? Tingkah lakumu, perkataanmu, perbuatanmu, kasihmu, kesucianmu, mungkin juga keuanganmu. Mari kita lakukan ini. Tuhan akan melihat kita setiap hari saudara sekalian. Kita ini ibaratkan kaca atau cermin saudara sekalian. Yang setiap saat kita ada di situ. Begitu juga saudara akan dilihat oleh kiri, kanan, depan, belakang sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Jangan menghambat. Jangan menjadi sebatu sandungan. Ya. Lalu selanjutnya saudara sekalian, tolong tayangkan selanjutnya. Ya di sini. Hana memberi korban persembahan bagi Tuhan. Karena apa? Karena pergumulannya itu dijawab oleh Tuhan. Hana bisa mengandung, melahirkan seorang anak yang cukup terkenal di dalam perjanjian lama, betul? Orang yang paling tersohor di dalam perjanjian lama. Pergumulannya diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi kondisi sudah divonis menurut dokter itu sudah tidak bisa punya keturunan, tetapi Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Akhirnya karena dia menerima berkat yang luar biasa, dia adalah memberikan contoh, mengembalikan berkat ucapan syukur untuk Tuhan, untuk gerejanya, untuk pelayanannya, untuk pekerjaan Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Olehnya pada saat saudara diberkati Tuhan, maaf kalau saya bilang, jangan kita hanya menjadi anak-anak Tuhan yang hanya menerima berkat, diberkati, tadi tidak pernah memberkati. Mari kita akan belajar untuk memberkati. Menyalurkan berkat kepada siapapun. Belajar saudara sekalian. Ya. Saya memberikan, sekalian kalau saudara buka di Facebook saya, Jakaria Sudarmanto. Ya kan? Saya di kampung tidak dibenci oleh orang. Bahkan setiap hari raya Idul Fitri, setiap sholat Id, itu gereja itu tak buka, orang-orang do datang ke situ antri kayak mau ngambil sembako. Sungkem. Sujud di depan saya dan istri saya loh. Itu baru sholat dari lapangan, nggak pergi ke Morotuon, ini pergi ke tempat saya dulu. Ya. Betul saya di situ. Saya harus antri satu persatu, tapi saya tidak bilang saya ampuni dosamu, enggak wani aku. Enggak wani, itu miliknya Tuhan. Nah, terus apa yang kulakukan? Diberkatilah engkau ya Pak, diberkatilah engkau ya Ibu. Giliran, diberkatilah engkau Pak, diberkati Ibu ya, diberkatilah anakku, pemuda-pemudi datang di sini sekalian, betul. Tapi tidak hanya sampai di sini. Saya bisa mengeluarkan uang 2 juta sampai 3 juta. Lah soalnya apa? Nggawa anak. Mereka itu datang ke rumah saya nggawa anak. Lah anak-anak saya kini roti yang dur meja enggak doyan. Nek amplop doyan. Betul. Jadi saya ngamplopi mereka. Anak-anakku yang sudah kerja juga menyiapkan amplop buat mereka, tetangga kiri kanan. Memberkati. Akhirnya apa? Saya hidup di tengah-tengah masyarakat walaupun jemaatku jauh. Dan hanya kiri kanan adalah orang-orang yang beragama lain. Sangat baik, saya memperhatikan saya. Masak apa saja, beleh pitik. Itu yang pertama diteri, pastori. Gereja sekalian. Olehnya jangan sampai kita melihat orang lain yang tidak seiman dengan kita musuh. Tidak, itu saudara yang perlu kita kasihi. Dan dari situlah kita bisa mendapatkan berkat kepada mereka. Hidup baik. Hidup baik sekalian. Sampai sekarang ini saya di kelurahan masih digunakan. Tahu-tahu dapat SK. Ini SK itu. Yang kecamatan saya masih dapat SK ini dan itu. Orang sang ngelamar pekerjaan teko. Walaupun tidak ada gajinya. Ya kan? Saya kerjakan. Betul ras sekalian. Pernah ras sekalian. Coba bayangkan. Kabupaten Klaten. Dari pil, dari Ganjar dulu legislatif. Dari Ganjar sampai gubernur. Dari Pak SBY. Dari dulu siapa presiden itu. Coba bayangkan. Pendeta Jakaria jadi ketua panitia pemilihan kecamatan. Udah aku rapat yang KPU sini, jinan betul ngertos. Ada jemaat di sini yang ketemu saya ibu, yang sekarang di rumah doa Apius, yang memegang di situ nih.
Itu saya pernah di situ, saya pernah kerja di situ. Tapi ya bersyukur sekalian, itu tidak terjun di politik, saya panitia. Akhirnya apa? Tuhan punya rencana, lurah-lurah sampai mudin, sampai sekretaris desa di sana. Kalau saya memberikan sosialisasi harus tunduk pada saya, pada Pak Pendeta duduk di depan. Tuhan baik, menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, kita kembali di sini saudara sekalian. Kalau kita sebagai anak Tuhan dan percaya pada Yesus, manakala ada masalah, ada problem, saudara harus punya kepercayaan yang penuh diletakkan kepada Tuhan Yesus Kristus serta percaya. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan biarkan saudara. Dan Tuhan pasti akan memberkati saudara. Olehnya saudara ingat pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Apakah kamu kurang percaya? Tuhan Yesus sampai bertanya seperti itu karena apa? Lah murid-murid 3 tahun setengah mengikut Tuhan loh. Lah kok ijik ragu-ragu, ijik kurang percaya. Ya kan? Pada saat dia menghadapi gelombang angin yang dahsyat dan sebagainya. Pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya pada saat itu dia menyapa. Ya, dipikirnya mandarda itu hantu. Ya kan? Tapi ya rale disalahke, murid-murid ngomong pada saat itu, hantu itu jangan disalahke. Gitu. Nek pikirannya lelah, keuangannya lelah, tenaganya lelah, semuanya capek, apa wae iso dadi hantu. Bener gak? Di dalam rumah tangga ini wis capek, apa-apa ra enek, duit ra enek, wis bayar iki, bayang ngeri dan sebagainya, bojo iso hantu ngono iso. Bisa ra. Bisa terjadi saudara sekalian. Nek wis capek segalanya seperti itu. Nah, tetapi ini bukan saudara. Tetapi marilah kita tetap percaya, amin. Tetap yakin di saudara sekalian. Tetap yakin, nurut saja apa yang Tuhan katakan. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang kelima, pernah saya khotbahkan di sini kan. Murid-murid Tuhan Yesus cari ikan semalam suntuk tidak dapat apa-apa. Borong-boro, tongkol, cedol ra entuk. Iya kan? Cedol ra entuk. Tapi Tuhan bilang apa? Simon, bolehkah aku pinjam perahumu? Simon bilang apa? Boleh. Boleh. Wah, apik lo Simon ini. Orang tahu ketemu lo. Dipinjami perahu, dipinjami fasilitasnya oleh itu. Peng-pengan lo, elok banget lo. Coba panjenengan dan saya lagi gagal, usaha gagal, pekerjaan gagal, keuangan gagal, gelai, tabungannya yo entek. Isu-isu enek wong teko pinjam fasilitas, jawaban kita apa? Kira-kira. Isu-isu uput-uput enek wong dodok-dodok pintu, pinjam ini, pinjam itu, kira-kira kita bilang apa? Apakah seperti Simon? Silakan Tuhan. Paling-paling saudara, ini saya lidu, aku dewe yo enek masalah yo. Aku ya lagi susah yo. Betul gak? Bukan panjenengan. Tetapi Simon pada saat itu melihat pagi-pagi Yesus datang. Bolehkah aku pinjam perahu? Boleh. Naik. Agak tengah sedikit, ya ditengahkan. Tuhan Yesus khotbah di situ yang datang luar biasa. Selesai khotbah Tuhan Yesus bilang apa? Bawalah perahu ini ke tengah. Betul enggak? Ini perintah. Ketoknya perintah itu penak no, tapi itu bagi seorang pelaut itu perintah yang sulit itu. Karena apa? Matahari wes menyorot, isu. Itu menurut teori seorang yang sok golek iwak di laut itu adalah iwak itu delik. Di dasar sulit. Mulanya orang pelaut itu biasanya sore berangkat, malam itu berangkat. Termasuk yang baron barang iyo malam berangkat. Pagi-pagi diperintahkan bawa perahu ke tengah. Nah ini berbicara tinggal mau atau tidak. Perahu itu berbicara saudara dan saya hidup ini. Mau gak kita menjadi anak Tuhan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam penyerahan kita? Atau kita menjadi orang Kristen yang pinggiran? Oleh apa? Cetol. Tapi kita menjadi orang Kristen yang semakin dalam penyerahan, semakin dalam penyerahan, semakin dalam penyerahan, tongkol, berkat yang besar kita akan peroleh. Olehnya jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang hanya pinggiran-pinggiran saja, seperti nyanyi Iwan Fals. Ya, orang pinggiran elo. Jangan. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Manut aja apa yang Tuhan minta. Nurut.
Perusahaan pelajaran ada masalah, udah datang pada Tuhan, justru jangan marah. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan persekutuan, jangan meninggalkan doa, jangan meninggalkan KKA. Setia. Janji Allah apa toh? Akan menjadi kepala, bukan ekor. Akan naik, bukan turun, itu janji Allah. Dan pasti akan dilaksanakan berkat-berkat itu kepada kita. Tuhan tidak akan biarkan kita menjadi orang yang di bawah terus. Dan Tuhan pastinya memberkati kita. Olehnya saudara sekalian, saya ingin jangan pernah lupa pada saat kita diberkati, haknya Tuhan kembalikan, amin. Seperti persembahan atau perpuluhan kembalikan, Tuhan akan lipat gandakan berkat itu. Ya, ojo pelit, Tuhan gak pelit kok. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberkati, aku merasakan hal ini. Dan Tuhan pastinya akan memberkati Bapak Ibu sekalian, saya naruh hormat kepada Filipi. Ya. Orang yang luar biasa, jemaat yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Dah, saya mohon dengan hormat, Diaken bisa ada di depan perjamuan kudus dan saya akan turun. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Saya akan membacakan firman Allah ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan setiap anakmu dan setiap hamba-hambamu, para diaken yang saat ini siap melayani pekerjaan. Kiranya Bapak Ibu akan memberkati dalam perjamuan kudus ini. Hadirlah, berkati kami semua. Laksanakan tugas ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan ke WL. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Seluruh pengabdian
Haleluya Yesus. Roti saudara pegang di tangan kanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat kita memegang roti dan cawan yang berisi anggur ini, bukan merupakan tradisi setiap saat, tetapi sebenarnya sudah ditantang untuk merenungkan, untuk berpikir, menoleh ke belakang betapa besar pengorbanan Kristus. Dia adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Seandainya Tuhan tidak ada di Gunung Golgota tersalibkan, saudara dan saya akan tetap ada di dalam dosa. Sedangkan upah dosa itu adalah maut, mati kekal. Tetapi oleh karena kasih-Nya saudara sekalian, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Sebelum kami makan dan minum cawan yang berisi anggur ini, kiranya Bapa Engkau akan mengampuni terlebih dahulu manakala dalam hidup kami pribadi lepas pribadi ini ada hal perihal yang kurang layak di hadapan-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau ampuni terlebih dahulu ya Tuhan, supaya kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, yang putus asa boleh dipengharapan, yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Olehnya mari roti yang ada di tangan kanan kita ini, dengan iman dan yakin kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Lalu cawan angkatlah tinggi-tinggi. Darah Kristus adalah darah yang berkuasa. Olehnya kita yakin dan percaya pada saat kita memegang cawan ini, Roh Allah turun dan siap memberkati saudara sekalian sesuai dengan kebutuhan keperluanmu. Mari kita yakin dengan iman bersama-sama kita minum di dalam nama Terima kasih. Terima kasih. Saya beri waktu untuk beberapa detik tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Hinaralah maya sikiralah. Terima kasih Kau selamatkan kami kasih-Mu bagi kami. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman. Kaum wanita mengadakan lomba nyanyi. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah ya, Jemaat Filipi boleh ikutan daftar ke Mbak Ambar. Daftar ke kaum wanita, anggota yang lain siapa sih yang nggak tahu tuh? Ya, saudara boleh membacanya itu. Daftar ke Miss Ambar, Bapak Roni, Ibu Yohana Rubini, Bapak Daniel Yohanes.
Pendaftaran 10.000 bagi yang sudah menikah ya. Ya, suaranya yang bagus-bagus bisa boleh ikut. Ya, ada hadiahnya di situ. Saudara boleh memeriahkan acara kaum wanita dan kaum pria ini ya. Ada pengumuman yang kedua, ada ibadah kesembuhan ilahi tanggal 16 ya. Bapak Ibu boleh ikut bergabung di ibadah ini. Siapa yang sakit boleh bergabung tempat ini. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi ketika kita sama-sama datang kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul Tuhan hadir. Amin. Maka kesembuhan akan terjadi di tempat ini. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan buat Tuhan. Persiapkan persembahan yang terbaik ya. Uang yang baik, yang terbaik. Persembahan perpuluhan, umum, blessing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mengembalikan segala sesuatunya bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau mengembalikan perpuluhan, kami mengembalikan persembahan yang lain. Tuhan, kami percaya setiap yang menabur akan menuai. Kami percaya Tuhan, dan biarlah kami menabur dengan sukacita dan sucikan kuduskan persembahan kami akan layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menabur dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari pujikan pujian ini. Haleluya.
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, yang boleh kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang memberikan kemerdekaan kepada kami. Terima kasih pada siang hari ini kami boleh melakukan ibadah ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih karena kasih setiamu dan kehadiranmu di tempat ini untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini ya Bapa, kami berucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu yang menguatkan hati kami. Firman-Mu yang menggugah kami ya Bapa, untuk kami selalu sabar, untuk kami tidak menyerah di saat menghadapi masalah, untuk kami selalu kuat, untuk kami berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami untuk taat dan setia kepadamu, karena hanya Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Engkaulah pengharapan kami, perlindungan kami, perisai kami. Terima kasih dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Zakaria ya Bapak. Tuhan berkati berlebih ya Bapak. Pakailah Bapak Zakaria, urapilah lebih lagi Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu, menjadi saksi-Mu ya Tuhan, melayani-Mu ya Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan bangga ya Tuhan melihat anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati pelayanannya ya Tuhan, keuangannya di dalam kegerejaan ya Tuhan, ekonominya, Tuhan jemaatnya Tuhan memberkatinya. Terlebih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Sarah dan keluarganya ya Bapa. Pakai lebih lagi ya Bapa. Urapilah ya Bapa. Roh-Mu yang kudus ya Bapa selalu menyinarinya. Dimanapun beliau berada Tuhan menyertainya. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia tercinta. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini ya Bapa. Engkau menguatkan bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini mempunyai pengharapan di dalam-Mu ya Bapa. Berkati ya Bapa, untuk presiden yang akan datang Tuhan, kami menyerahkan bahwa presiden adalah pilihan rakyat dan pilihan Tuhan sendiri. Tuhan yang akan menggerakkan sendiri ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan, Bapak Jokowi beserta jajaran ya Tuhan. Dari pusat sampai daerah ya Bapa, Engkau bawa lebih lagi Indonesia ini ya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Tuhan mengampuni Indonesia ini Tuhan. Pulihkanlah ya Bapa. Ulurkanlah tangan-Mu ya Bapa. Biarkanlah Tuhan kami boleh berpengharapan penuh, berkekuatan penuh. Pasti ada jalan untuk negeri ini ya Bapa. Terima kasih untuk sumber daya alam di Indonesia ini. Terima kasih untuk keamanan di Indonesia ini. Biarlah gereja-gereja boleh bersatu. Biarlah kami boleh bertoleransi dengan baik ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk cabang-cabang, baik yang ada di Jogja, di Prambanan, Medan, Karangnongko, Wedi ya Bapa. Semuanya ini Tuhan, biarkanlah jiwa-jiwa ini selalu rindu. Dan biarkanlah selalu merindukan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah secara sungguh-sungguh, iman kami dikuatkan ya Bapa. Berkati saat ini ya Bapa para jemaat-Mu ya Tuhan, yang letih lesu ya Bapa, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Kami boleh pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera-Mu. Ampuni kami semua ya Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Angkat dua belah tanganmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kami kasihi. Sebentar kita akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kita masing-masing. Baik yang dekat maupun yang jauh. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian boleh pulang dengan membawa berkat dari persekutuan Allah Bapa. Amin. Kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari karena kuat kuasa Roh Kudus. Berkat menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.